الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu contoh tauladan yang baik bagimu. Bagi siapa yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedatangan hari akhir, dan mereka banyak menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya di kitabillah Al-Quran As-Surah Al-Ahzab 3321. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur tiada henti kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan kita alhamdulillah masih istiqomah. Ini hanya ada bagi hamba pilihan, karena tidak semua manusia yang punya. Kadang umur lebih panjang, badan tak sehat. Badan sehat, umur panjang, waktu luang tak ada untuk ibadah, karena sibuk dengan kehidupan dunia. Waktu luang ada, badan sehat, umur lebih panjang, kadang-kadang tak juga istiqomah. Dan itu ada pada kita, alhamdulillah, agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimahumullah, mengisi waktu kita pada kesempatan ini dalam waktu yang relatif singkat ini, maka yang terpenting bagi kita adalah kalau peringatan kelahiran Rasul itu setiap tahun kita laksanakan, baik di masjid, di musola, ada malahan di lapangan, ada yang di kantor, ada yang di sekolah, di mana saja. Banyak kitab, banyak buku, karya-karya yang beredar yang bisa kita pedomani. Yang terpenting bagi kita adalah pengamalan. Inti dari semua itu adalah diamalkan. Hadirin kaum muslimin, karena Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab itu laqad, jadi ada qad di sana, itu menandakan begitu penting. Sungguh benar-benar ada, sungguh-sungguh
Jadi bukan main-main. Itu adalah tauhid penguat. Telah ada pada diri Rasulullah itu contoh tauladan yang baik. Nah, itu intinya adalah pengamalan. Bukan hanya sekadar literatur saja. Kita udah tahu, kita udah paham. Yang terpenting pengamalan. Pengamalan yang terpenting. Kita menganggap sebagai umat Islam mayoritas, tapi kadangkala tidak mencerminkan nilai-nilai Islam. Itu kan pengamalan itu. Kita ngaku Islam, tetapi kita tidak sholat. Ngaku kita iman, tetapi ada juga yang diingkari. Itu imannya para munafik. Makanya yang terpenting itu adalah pengamalan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di antara kesifatan yang kita ketahui, kalau dalam kajian ilmu tauhid ada aqaidul khams, akidah 50. Jadi ada ma'rifatullah, wajib umat Islam itu kenal dengan sebaik-baiknya dengan Allah. Ada ma'rifatul Rasul, wajib kenal sebaik-baiknya dengan Rasul. Hadirin kaum muslimin, Allah contohnya, Allah itu punya zat, punya sifat, punya asma. Yang tidak boleh itu zat. Kalau asma dan sifat itu boleh. Sifat 22 itu menurut yang kita ketahui. Asmaul husna itu hafal, malahan dilombakan. Dan mobil hadiahnya. Jadi ada 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. 41 itu harus dua, itu tauhid. Ma'rifatul Rasul, 4 yang wajib bagi Rasul, sampai yang mustahil, 1 yang harus. Sedangkan itu kurang 2 yuk. Begitu penting ilmu tauhid itu. Semua itu adalah dicontoh kepada Rasul, bukan hanya sekedar tahu. Hadirin kaum muslimin, di antaranya kita ini kalau tidak mencintai Rasul sungguh-sungguh dengan benar-benar, tidak akan selamat dan tidak akan bisa dijamin ketemu dan tidak akan masuk surga. Karena memang begitu kata Rasul, la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kamu, kata Rasul, hatta, sehingga dia mencintai min walidihi wa walidihi wa nasi ajma'in, ketimbang atau melebihi kecintanya terhadap anak-anaknya, orang tuanya, dan manusia banyak. Kita cinta kepada orang tua, ya, ayah dan ibu. Sayang kepada anak, yuk, itu fitrah. Sayang kepada teman, ya. Tetapi kecintaan kepada Rasul itu wajib melebihi itu semua. La yu'minu. Kecintaan itu tidak akan timbul, tidak akan muncul kalau kita tidak kenal. Kita tidak akan kenal, kita tidak tahu. Bahkan tahunya malih membaca dan aku mendengar. Jadi ada hukum sebabnya. La yu'minu. Jadi iman kalau hanya hadirin, ini bukan main-main. Jadi kalau ada peringatan-peringatan Maulidun Nabi, ada maulid, ada maulud, silakan mau yang mana yang terserah. Keduanya benar itu. Kalau maulid itu adalah waktu kelahiran, hari kelahiran. Kalau maulud, bayi, sosok yang dilahirkan. Keduanya benar itu. Tidak ada yang salah. Kalau ada yang suka menyalah-nyalahkan, itu perlu dikoreksi dulu apanya yang salah. Tapi kalau banyak di sana perbuatan-perbuatan maksiat, ya jelas itu tidak boleh. Tapi kalau baca Al-Quran, dibuka syirah, atau baca-baca ayat-ayat Allah, itu boleh. Malah wajib hukumnya. Kalau tidak akan kena
benar, tidak tahu. Jadi pengetahuan kita bukan hanya sekedar siapa nama Nabi, siapa beliau, siapa nenek beliau, bukan hanya itu. Ma'rifatul Rasul itu bukan hanya sekedar itu. Hadirin, di antaranya sidik, kita kenal itu, hafal, anak-anak kecil pun hafal. Yang maknanya selalu berkata dan berbuat benar. Selalu, bukan benar saja, selalu berkata dan berbuat. Perkataan cocok di perbuatan. Kalau tidak sama perkataan di perbuatan itu menafikan itu. Anggu angga gelia memuangjo nanda barikan. Setidaknya munafik itikad, lain di mulut, lain di hati. Tidak benar. Iman para munafik memang kayak gitu. Jangankan kita, Allah saja dikicunya. Hadirin kaum muslimin, jadi sebab itu perlu sangat kita dudukkan dalam diri awak, anak-anak dan cucu kita turunan awak, baru kembali ke rumah saya. Para remaja, anak-anak banyak di kafe-kafe, duduk di kadai-kadai, bermain-main di mana-mana, ketimbang ke rumah ibadah. Karena nak duduk tauhid tadi itu. Hadirin, jangan main-main tauhid. Lebih kurang 3 tahun Rasul sebelum hijrah, la ilaha illallah, Allah ahad, Allah ahad. Datang awak ke rumah saji itu tanda iman itu, tauhid. Kalau iman yang ada ke masjid, di masa yang 3 pasti dibawa, dipastikan datang. Kenapa mau begitu? Kata Rasul. Tapi kalau seandainya iman itu jauh, lain tiba-tiba balik, rumahnya di rumah saji, dia tidak akan datang. Kenapa? Iman tadi itu. Maka iman itu yazid wa yanqus, turun naik. Jadi selalu berkata dan berbuat benar di masa jauh. Biar sampai karajo, biar di kantor, di sawah, di ladang, di kadai, di pasar, asaju kehidupan awak selalu berkata dan berbuat benar. Yang ngacok kelinci itu kan selalu dipermainkan itu. Beraja-raja duto. Akhir dulu tak biasa bohong itu. Kalau tak biasa bohong itu, maka bohong pertama akan ditutup dengan bohong kedua. Itu pasti itu. Bohong kedua ditutupi dengan bohong ketiga. Terus begitu terus. Maka akan selalu dia akan berkata bohong. Makanya kata Rasul, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi shadiqan. Sesungguhnya benar itu membawa kepada, jujur itu membawa kepada kebaikan, kebaikan itu membawa kepada surga. Seseorang yang selalu berkata, berbuat jujur dan benar, innallah, dia akan dicatat indallahi shadiqan, orang yang benar. Khilaf bahwa di saat itu karena sudah terbiasa benar, maka dia akan dimaafkan oleh Allah. Atau hebat. Jadi sebab itu mari kita diamalkan, bukan hanya sekadar ilmu. Rabbi zidni ilman, ilmu. Warzuqni fahman, paham. Kalau ilmu banyak, paham tak duduk, tidak juga. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kita berharap diri kita, keluarga kita, anak turunan kita, para pejabat wajib pada hakikatnya selalu berkata dan berbuat benar. Hati-hati, pejabat itu sekali kaki di neraka itu. Sekali bohong itu bukan pribadi yang dibohongi, umat, masyarakat. Abad-abadnya masyarakat itu nanti Allah akan memberikan keadilan. Memang kantor pengadilan banyak ini kok di dunia kok, keadilan itu susah. Jadi yang terpenting kita maksimalkan berusaha untuk selalu berkata dan berbuat benar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, amanah selalu dapat dipercaya
apalagi amanah Allah. Lah dia awak kaki, tangan, telinga, mata, kehidupan yang sempurna itu amanah Allah. Syukuri. Salah satu mensyukurinya adalah ibadah. Makanya menurut pandangan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau, mata karunia Allah, tangan kaki karunia Allah, seluruh anggota tubuh karunia Allah. Mempergunakan karunia Allah untuk berbuat maksiat itu adalah kezaliman dan dosa besar. Lah dia kaki dan namu datang ke rumah sakit. Kan kezaliman besar itu. Orang merangkak datang juga, butuh datang juga. Ya Rasul, kenapa? Saya buta, terus tua. Jadi tidak ada kemimpian ke rumah sakit. Ya Rasulullah, tua. Lain boleh aku sholat di rumah ya Rasul. Kata sahabat yang nanya ke Rasul. Kata Rasul, anta sami atau tidak? Apakah engkau dengarkan? Sami itu ya Rasulullah. Ya Rasul, saya dengar. Fa'ajibu datang. Kurang gaib, utuh. Indah itu nak kemimpian ke rumah sakit. Tadanga sorozat datang. Iko badan gadang, sehat, nampak segolanya. Itu namanya kufur nikmat. Dia hanya dua. Kalau tidak syukur nikmat, berarti dia kufur nikmat itu. Hati-hati. Allah bisa berbuat sekedarnya. Hanya cabut seketar lebih baik dari itu. Dan jangan zalim terhadap diri. Ibadah itu tidak ada untuk rugi bagi Allah. Untuk awak, muhasabah diri. Ini dalam rangka kita mentauladani Rasul. Kotonah, cerdas. Umat Islam terus cerdas, cerdik. Sekolah anak, suruh yang mengaji. Banyak belajar. Ilmu, hadirin. Wahyu yang pertama turun ke Rasul, Iqra. Bacalah, itu ilmu. Belum sholat. Iqra. Baca. Baca. Semakin banyak membaca, semakin banyak ilmu. Banyak tahu. Ini membaca handphone dia sebantah. Tapi Al-Quran tidak ada dalam handphone. Itu zalim yang besar. Jadi kalau ada Android handphone wajib ada Al-Quran dalamnya supaya kita bisa membaca. Hadirin kaum muslimin, jadi kita harus cerdas. Ini gara-gara tidak cerdas, makanya dijual awak diulang. Cerdas di situ agama, hadirin. Abu Jahal itu bukan bodoh itu. Dia ahli strategi ilmu perdagangan itu. Dia hebat. Tapi kenapa Abu Jahil gelarnya agama dadu? Otaknya hebat, cerdas, dia pintar. Tapi dadu kosong. Hadirin kaum muslimin, tabligh. Sampaikan. Kalau ada yang bana sampaikan, jangan sagan, jangan malu. Qulil haq walau kana, sampaikan yang benar itu. Walaupun pahit. Wa taqtumul haq, sampaikan yang benar itu kalau kamu tahu. Jangan sembunyikan. Dia ada risiko, ya itu biasa itu. Sunatullah kumalam. Tapi jelas sampaikan. Mudah-mudahan kita amalkan, kita contoh kepribadian Rasul. Pada hakikatnya banyak itu. Tidak cukup dengan khutbah sesaat, tidak cukup dengan peringatan Maulid Nabi, tapi harus banyak kita selalu membaca. Tujuan kita untuk mengamalkan dalam hidup dan kehidupan kita agar kita mendapat syafaat sang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'u ya Allah ta'alakum. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi
وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, dan hendaklah setiap diri memperhatikan untuk hari esok, untuk hari akhir. Wattaqullah, dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirun bima ta'malun. Semuanya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Hasyr 59:18. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Rabbi hablana ya Allah minas solihin. Allahumma ja'al auladana kulluhum solihan wa ta'atan wa umuruhum tawilan wa rizquhum wasi'an wa uquluhum zakiyan wa qulubuhum katsiran nafi'an wa jasaduhum sihatan wa afiatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ya Allah qawman ila siratal mustaqim. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wal Gaza wa Iran ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.